Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua orang Islam selalu memimpikan menjadikan kematiannya yang husnul khotimah. Untuk itu kita perlu berdoa, Allahumma rzuqna husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, berikan kami kematian yang baik. Hindarkan kami dari kematian yang buruk menurut-Mu. Cara paling mudah untuk menggapai husnul khotimah oleh ulama dinasihati untuk dzikrul maut, yaitu mengingat kematian itu sendiri. Karena dengan mengingat kematian, maka kita akan menghargai waktu. Betapa 100 tahun yang lalu kita tidak ada di sini dan 100 tahun yang akan datang kita juga tidak ada di sini. Karena kematian itu pasti akan menemui kita walaupun kita lari daripadanya. Begitu dalam surat Jum'ah ayat 8. Dan mati tidak ada urusannya dengan tua, muda, tidak ada urusannya dengan sakit, karena sering ada salah kaprah di dalam masyarakat Jawa. Kalau ada kematian selalu pertanyaannya sakit apa dan usia berapa. Nggak ada hubungannya. Mati tidak harus tua, mati tidak harus sakit. Orang sehat segar bugar terus mati ada, orang tidur 12 mati ada, orang makan roti mati ada, makan roti di bisnya tabrakan mati. Orang enak-enak mancing, mohon maaf, enak-enak mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Karena masuk di air rokoknya. Jadi orang enak-enak telepon, halo, mati, habis pulsanya. Demikian juga kematian. Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau Allah berfirman, kalau kamu sudah datang waktunya mati, tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Maka dzikrul maut menjadi kunci. Yang kedua, dengan dzikrul maut kita akan sadar diri bahwa kita itu bukan siapa-siapa. Karena pangkat, jabatan, kedudukan apapun kalau sudah mati, semuanya menjadi almarhum. Nama kita aja sudah hilang. Jadi kalau saya mati tidak mungkin orang mau sudah apalagi baru di liang kubur aja. Itu kepalanya Wijayanto enggak, kepalanya jenazah. Itu mayatnya. Orang mau nyolatkan tidak akan nanya Wijayanto di mana nih? Wijayanto di mana? Akan tanya jenazahnya di mana. Nama kita aja hilang. Masih lumayan ayam. Ayam itu enggak punya nama, tapi kalau udah mati dia punya banyak nama. Ada ayam goreng, ayam bakar, ada sate, ada gulai, ada tongseng ayam, segala macam. Padahal dalam hidupnya semua namanya ayam. Maka anak-anak ayam sering protes kepada induknya, kami kok enggak punya nama. Tenang saja, nanti kalau kamu mati kamu punya nama. Beda dengan manusia. Manusia ada nama Iva, ada nama Bella, ada nama apapun. Kalau udah mati nanti semuanya hilang. Namanya ditinggalkan. Maka kita tidak punya apa-apa, kita bukan siapa-siapa kalau kita selalu ingat dalam kematian. Berikutnya, dengan kematian bahwa hidup ini sementara. Dunia ini hanya sekejap saja. Orang Jawa bilang kayak mampir ngombe, kayak orang yang sedang namanya juga mampir ngombe, dia hanya numpang lewat saja. Karena sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan setelah adanya kehidupan yang pertama. Allah menulis tentang mati itu jumlahnya sama dengan hidup di dalam Al-Quran. Karena awalnya orang itu mati, sumahyuhikum, sumayumitukum, sumayuhikum. Dari mati dihidupkan, dari hidup dimatikan, dari mati dihidupkan. Maka jumlah mati dengan hidup di Al-Quran sama persis jumlahnya. Itulah keajaiban Al-Quran. Allah itu maha pintar. Kalau nggak pintar bukan Allah tentu. Allah maha segalanya. Di dalam mati kita tahu bagaimana tujuan hidup. Maka kenapa kita suruh banyak untuk ziarah kubur, bukan untuk minta-minta. Karena jangan sampai iya karena butuh, wa iya karena nasta'in. Jangan sampai iya karena butuh, wa kuburan nasta'in. Dengan kita ke kuburan supaya kita dzikrul maut, ingat kematian. Dengan kematian kita akan bisa belajar dengan keikhlasan. Dengan kematian kita akan tahu pentingnya wal asr, innal insana fi khusr. Semua orang itu akan rugi kecuali iman, amal soleh, senantiasa dalam kesabaran, senantiasa di dalam kebaikan dan kebenaran. Maka dari sisi ini dengan dzikrul maut itu dengan kita mengingat kematian, maka diharapkan kita akan menumpuk amal-amal soleh karena semuanya terputus.
kecuali adalah iman dan amal soleh dan jariah-jariah yang muncul, ilmu yang bermanfaat, sedekah yang ikhlas karena Allah tentu, dan juga bagaimana anak-anak yang nanti soleh dan solihah. Kita jadikan generasi kita generasi yang soleh solihah. Maka kita didik, di dalam yayasan saya ada Bina Anak Soleh, BIAS. Kenapa? Karena supaya mendidik generasi-generasi yang rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.